Pernah nonton acara-acara idol itu? Dalam 8 bulan penyanyi ini se-Indonesia tahu. Tapi saya mau tanya, masih ingat pemenang idol tahun 2016? Shalom saudara-saudara. Sudah dikatakan tadi nama saya Jesse Lantang. Untuk yang hadir tadi malam saya sudah memperkenalkan diri. Kalau saya tinggal di Jakarta, papa saya dari Manado, mama saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya 1, anak saya 2. Yang pertama sudah sarjana hubungan internasional, dan anak saya nomor 2 sudah bekerja di dunia entertainment sebagai pemain film. Dan saya pun masih bekerja saudara di Jakarta. Pekerjaan saya itu nggak jauh dari dapur, dari oven dan dari kompor. Ya. Dan lewat pekerjaan saya Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang gay, ada yang lesbian, ada yang keluarganya berantakan, ada yang narkobaan, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin saudara. Saya rasa itu cukup kenalan dari saya minta saudara jangan tegang, santai aja, karena saya memang begini mukanya. Oke? Saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Rudy dan Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara-saudara pada hari ini. Saya berjanji ya 2 jaman saya selesai khotbahnya. Yang amin cuma 3, jadi 40 menit saya selesai. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Ibrani pasal yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-8. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-10, 11 dan 12. Alkitab bilang begini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam apa saudara? Akal budi mereka, dan menuliskannya dalam apa saudara? Hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh apa saudara? Belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara, kalau kita mau berkata jujur sebagai orang-orang Kristen, seringkali Alkitab yang ada di tangan kita semua membuat kita bingung. Kalau kita mau berkata jujur. Karena apa? Di dalam Alkitab saudara dan saya ada 2 perjanjian. Dan 2 perjanjian ini seringkali mengatakan 2 hal yang berbeda. Contoh, di perjanjian lama Tuhan merestui bunuh-bunuhan, perang-perangan, dan balas-balasan. Di perjanjian baru tiba-tiba yang Yesus suruh kita semua, kita harus ampunin orang lain dan berbuat baik untuk orang-orang yang aniaya kita. Lalu kita mulai bingung, Tuhan ikutin yang mana nih? Kayaknya ngebales suami jauh lebih enak kayaknya. Daripada harus ngampunin dia. Toh Tuhan tulis kok di perjanjian lama, ada kok ayatnya. Nah makanya di acara tadi malam, saya mengajak ya, dan saudara-saudara di pagi hari ini, saya mengajak dalam kita membaca Alkitab, jangan membaca secara dogmatif. Tapi kita harus membaca Alkitab kita secara naratif. Karena ada 4 narasi yang dibangun oleh Alkitab kita. Ya, 4 narasi. Dan ini kayak film seri. Kita kalau nonton film seri, ya, episode sebelum udah nggak berlaku kan? Betul apa betul? Ya. Kita ketinggalan episode yang baru, kita ngomongin episode yang lama, kita diketawain sama teman-teman kita. Oh, kamu belum nonton season yang baru. Oh, kamu mesti nonton episode yang baru. Nah, Alkitab itu persis seperti film seri. Nah, ada 4 narasi yang dibangun oleh Alkitab saudara dan saya. Narasi yang pertama namanya adalah penciptaan. Narasi yang kedua namanya adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Narasi yang ketiga, kita sedang berada di sini. Ya, namanya adalah penebusan oleh Yesus Kristus. Dan narasi yang keempat adalah pemulihan dan pemerintahan. Bahwa satu hari nanti saudara dan saya kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, waktu kita membaca Alkitab secara naratif, ini akan mencegah kita untuk comot-comot ayat sembarangan, dogmatif.
Ini akan mencegah orang-orang Kristen untuk membuat perjanjian lama sama perjanjian baru kayak nasi campur. Dicampur, diudek-udek gitu aja, semau-maunya kita. Ya, ini mencegah kita untuk menggunakan ayat di luar konteks. Nah, ternyata penulis Ibrani sudah paham bahwa ada hukum yang baru yang ditulisnya ternyata bukan di atas batu. Kita semua tahu hukum di perjanjian lama ditulisnya di atas 2 loh batu. Ternyata ada hukum yang baru ternyata, yang ditulisnya di dalam akal budi dan di dalam hati setiap kita. Dan saya mau katakan buat saudara-saudara, semenjak Yesus mati di atas kayu salib, hukum Taurat itu di-cancel. Yuk kita mundur ke Ibrani 7, karena beberapa mata mulai sadis lihat saya. Ini pembicara sesat dari mana ini? Ibrani 7, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ayat 18 dan 19, Ibrani 7. Ibrani pasal yang ke-7, ayat 18 dan 19, Alkitab catat begini. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu, apa saudara? Dibatalkan. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan, dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang, berarti ada hukum yang baru, ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Jelas ya, firman Tuhan yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu di-cancel, bukan Jesse Lantang yang ngomong. Ya, saya ngomong berdasarkan firman Tuhan. Makanya kalau kita bacanya comot-comot, kita akan nggak terima sama gini-ginian. Tapi waktu kita baca Alkitab kayak nonton film seri, kita akan mengerti lebih banyak. Ya. Nah, yang sering kali membuat orang yang membaca Alkitab secara dogmatif, itu sering bingung dengan penulis Ibrani. Karena mereka akan selalu ngomong gini, Pak, Yesus kan pernah ngomong di Matius, barang siapa yang kurangin 1 titik aja dari hukum Taurat, dia akan duduk di tempat paling rendah dalam kerajaan sorga. Ya, ini sangat kontradiksi dengan apa yang Ibrani tulis. Yuk kita lihat sebentar ya, apa yang dikatakan Yesus. Matius 5 ayat yang ke-19, coba lihat. Matius 5 ayat yang ke-19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Nah, pernyataan Yesus ini sangat bertolak belakang dengan Ibrani yang baru saja kita baca. Nah, saudara tolong ingat, ya, kalau kita baca Alkitab seperti nonton film seri, ternyata Yesus bicara seperti ini karena Yesus masih under the law. Yesus masih berada di bawah hukum Taurat. Karena apa? Dia belum mati di atas kayu salib. Belum. Ya. Makanya tolong saudara ingat baik-baik, perjanjian baru dimulai bukan di Matius 1. Perjanjian baru dimulai waktu darahnya Yesus tertumpah di atas kayu salib. Baru perjanjian baru dimulai. Terus Matius 1 itu apa? Kok dibilang perjanjian baru? Itu cuman kanonisasi Alkitab. Tolong ingat itu baik-baik. Perjanjian baru dimulai waktu darah itu tertumpah. Nah, Yesus ngomong seperti ini, karena waktu Yesus hidup belum disalib, dia memang harus tunduk dan takluk sama hukum yang lama. Sampai tiba hari di mana dia melakukan korban penebusan buat saudara dan saya, dari atas kayu salib, dia batalin yang lama, dari atas kayu salib, dia kasih perjanjian yang baru buat saudara dan saya. Saya rasa Rasul Paulus sama DOCC paling mengerti gini-ginian. Ya. Rasul Paulus, bayangin loh, dia mantan ahli Taurat. Mantan loh. Ya. Wih, dia salah satu orang yang duduk di Dewan Taurat. Tahu Dewan Taurat ngapain? Nambahin aturan-aturan dari 10 perintah. Jadi kalau saudara pernah dengar ada istilah namanya misfots. Itu sampai 600-an. Hukum Taurat yang tadinya 10, jadi 600-an. Yang nambahin siapa? Dewan Taurat. Salah satunya siapa? Saulus. Bayangin, orang ini pinternya luar biasa. Tapi waktu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, segala sesuatunya berubah. Dan dia catat dengan jelas untuk gereja Efesus. Yuk lihat sama-sama. Efesus 2, ayat yang ke-15. Saya rasa ini akan memperjelas semuanya. Efesus 2, ayat yang ke-15. Saudara masih ingat Efesus 2 di mana?
Itu sebelum Efesus 3. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan apa saudara? Oke, korban penebusan. Sebagai manusia, I-nya huruf besar. Ia telah apa saudara? Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Misfot sini ya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Rasul Paulus sama di OCC paling ngerti ginian. Semenjak Yesus mati di atas kayu salib, Yesus sendiri yang batalin hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Mungkin ada orang Kristen yang mulai bertanya, kok Tuhan pelin-pelan sih? Kok Tuhan main rubah-rubah seperti itu sih? Ya, saudara tahu Presiden Indonesia itu punya banyak hak. Salah satu hak Presiden Indonesia namanya hak prerogatif. Hak prerogatif diberikan ya oleh Presiden. Kalau Presiden ini sudah mengeluarkan keputusan, tiba-tiba Presiden mau edit atau mau di-cancel Kepresnya. Nah, dia menggunakan hak prerogatif. Nah, Tuhan juga sama. Ya, namanya juga Tuhan kok. Terserah dia kan. Dia yang keluarin hukum Taurat, dia sendiri yang cancel. Itu namanya hak prerogatifnya Tuhan. Kalau saudara masih bingung kenapa hukum Taurat dibatalkan, nanti di surga tanya aja sendiri. Ya, Tuhan kenapa waktu itu dibatalin? Tanya aja sendiri. Oke? Nah, sekarang masalahnya begini. Sampai di sini yang sudah mengerti katakan amin dulu. Nah, sekarang masalahnya begini, masalah orang Kristen di mana-mana. Seringkali kita udah tahu ada hukum yang baru, udah tahu. Tapi tanpa kita sadari, kita lebih senang hidup pakai cara-cara dari hukum yang sudah di-cancel. Ini masalah terbesarnya orang Kristen. Tanpa kita sadari, kita cuma tahu, tapi kita nggak hidup di sana. Ingat, kalau kita membaca Alkitab secara naratif, kita sekarang di bawah narasi yang namanya penebusan oleh Yesus Kristus. Kita sudah ada di era perjanjian baru. Oke? Nah, tapi tanpa kita sadari, seringkali, ini kayaknya di OCC nggak ada sih. Ya, mungkin di COCC mungkin ya. Tanpa kita sadari sebagai orang Kristen, kita lebih senang hidup di hukum yang udah di-cancel. Saudara bayangin nggak, kita masukin anak-anak kita di sekolah yang kurikulumnya udah dibatalin sama P dan K. Apa yang terjadi kira-kira sama anak-anak kita? Nggak maju-maju mungkin? Ya, nggak ada pengetahuan baru, nggak ada pengalaman baru. Nah, kita harus cek pagi hari ini. Kalau kekristenan kita sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun, tapi nggak pernah ada kemajuan, nggak pernah ada pewahyuan baru. Jangan-jangan, saya cuma tahu doang. Ada perjanjian yang baru, saya cuma tahu doang ada hukum yang baru. Tapi tanpa saya sadari, saya lebih senang hidup di hukum yang sudah di-cancel. Di-cancel loh sama pembuatnya sendiri. Itu sama aja, saudara dikasih Google TV paling baru, saudara nolak. Yang ngasih bingung, loh ini baru, masih baru, buat kamu ambil aja. Enggak, saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Saya masih ada TV black and white soalnya di rumah. Itu sama aja kayak gitu. Kita tahu ada yang baru, tapi kita mempertahankan yang lama. Yang udah di-cancel, yang udah nggak diproduksi lagi, coba. Oke? Nah, ada 3 alasan. Kenapa banyak orang Kristen lebih senang hidup di hukum yang udah di-cancel? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama saya mau bahas buat saudara dengan cepat. Hukum Taurat menjanjikan keuntungan jasmani buat para pembacanya. Itu dicatat sepanjang Keluaran 20 sampai Ulangan pasal yang terakhir. Banyak banget ayat yang bunyinya begini. Jika engkau mendengar dan melakukan, kamu akan dapat ini, kamu dapat itu, dan seterusnya. Semuanya serba jasmani. Makanya banyak banget orang Kristen suka ketipu sama gini-ginian. Ya, kita mulai datang ke gereja, motivasi kita jelek. Motivasi kita cuma mengejar keuntungan jasmani. Dan ini di OCC nggak ada. Banyak orang Kristen mulai jadiin Tuhan Yesus persis kayak Gunung Kawi di Pulau Jawa. Tahu pernah dengar Gunung Kawi? Orang datang ke situ untuk ngeruk keuntungan jasmani. Doanya sama pohon. Nah, bedanya Gunung Kawi sama gereja seringkali, kita lambangnya salib, Gunung Kawi pohon. Itu doang bedanya. Tapi motif orang-orangnya mirip semua. Datang ke situ hanya untuk mendapatkan keuntungan jasmani. Saya mau tanya sama saudara, Yesus dalam perjanjian baru pernah menjanjikan keuntungan jasmani? Yang Yesus katakan buat kita semua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan buat kamu. Yang Yesus suruh buat kita semua adalah mengejar keuntungan rohani.
bukan keuntungan jasmani. Kalau rohani untung, nanti jasmani akan mengikuti. Gitu kan? Jangan dibolak-balik. Kita kebiasaan baca Alkitab secara dogma, makanya kita bolak-balik sembarangan aja. Enggak, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, rohani untung, nanti lihat, semua akan ditambahin buat saudara. Jasmani will follow. Oke? Ini alasan pertama, kenapa banyak orang Kristen lebih senang hidup di hukum yang udah dibatalin. Oke? Mengejar keuntungan jasmani. Yang kedua, hukum Taurat punya matematika sangat-sangat linear. Oh, ini orang pada seneng nih. Ya, saudara tahu linear? Linear itu ilmu pasti. 2 tambah 2, 4. Yang jawab 3,9 nggak lulus. Karena dia ilmu pasti kan? Yang jawab 4,1 nggak lulus. 2 tambah 2 itu 4. Dan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya mengajarkan matematika yang pasti, ilmu pasti. Oh, ini dikejar banyak orang. Kita mau yang pasti-pasti kan? 2 tambah 2, 4. Makanya banyak orang Kristen sampai hari ini pikirannya, paradigmanya terpengaruh sama gini-ginian. Ya, kita berpikir kalau kita baik, Tuhan sayang. Kita jahat, Tuhan hukum. 2 tambah 2, 4. Udah pasti dihukum. Kita lihat ada orang lagi susah, pasti dia dihukum Tuhan. Kita lihat kita lagi susah, saya ini kenapa ya? Suka gitu kan kita? Ya, kita makan siang hari Minggu, keselak duri ikan, ini pasti karena nggak ke gereja tadi pagi. Ini pasti, kita pasti selalu. Karena apa? Matematikanya kita Gramedia banget. 2 tambah 2, 4. Ini yang membuat orang Kristen jadi begitu. Ada apa dikit yang gak enak, ini pasti saya kenapa-napa nih. Kita mulai menuduh diri kita. Karena dari sininya salah matematikanya. Coba, saudara pernah lihat matematika perjanjian baru? Semua pasti pernah lihat. 5 tambah 2 sama dengan 5.000 surplus 12. Ini matematika model gini, gak ada di Gramedia loh. Dan juara kelas manapun gak akan pernah dapat sama dengannya di mana. Orang sepinter apapun gak pernah dapat rumusnya datang dari mana. 5 roti 2 ikan, tiba-tiba 5.000 orang makan, surplus 12 bakul. Per bakulnya isinya berapa? Kita gak pernah tahu. Ini hitungannya gimana? Pastinya gimana? Bukti berikut. Pernah baca cerita ada janda masuk ke bait Allah kasih 2 peser uang? Yesus waktu lihat, ingat komentarnya Yesus? Itu persembahan paling besar. Loh, ngitungnya tuh gimana? Kalau Yesus kepala cabang bank hari ini, dipecat pasti Yesus. Kok nasabah paling kecil lo bilang paling gede? Coba, donatur yang datang hari itu dan udah ngasih jutaan US dollar, tersinggung sama Yesus? Tersinggung pasti, enak aja tuh gondrong. Gue udah ngasih jutaan dolar, dibilang janda itu paling gede. Ngitungnya gimana sih? Berikut, pernah baca perumpamaan tentang pengerja kebun anggur? Ada yang datang pagi, datang siang, datang sore, dibayarnya? Loh, gimana ngitungnya? Ini melanggar undang-undang tenaga kerja nih. Yang paling gak jelas hitungannya adalah sebelahnya Yesus di atas kayu salib. Orang zaman dulu kalau sampai disalib, dia bukan maling Indomaret, bukan. Dia penjahat kelas kakap. Dia penjahat yang jahatnya luar biasa, disalib. Jahat banget loh nih orang. Udah mau mati. Cuman ngomong 1 kalimat sama sebelahnya. Mending ngomongnya apa? Ngomongnya cuman biasa aja. Ingat saya dong. Ngomongnya gitu doang kan? Alkitab kita sama kan? Dia ngomongnya cuma gitu, ingat saya. Detik itu juga, dia bersama-sama Yesus di Taman Firdaus. Semua yang dia buat, gak ada yang dihitung. Yang dia sudah buat, gak ada yang dihitung. Loh, ternyata matematikanya berubah berarti perjanjian baru. Saya ketemu rumusnya. Rumusnya matematika perjanjian baru, apa yang gak pernah didengar, gak pernah dilihat, gak pernah timbul dalam hati, itu semua disediakan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi dia. Jadi apapun yang terjadi, tetap ambil keputusan sayang sama Tuhan. Jangan pernah berpikir, wah Tuhan nanti nggak sayang sama saya karena saya jatuh Tuhan. Enggak. Tetap cari Tuhan. Ya, ingat kebaikan Tuhan selalu. Ya, datengin Tuhan. Waktu kita jatuh kepleset, datengin Tuhan. Jangan datengin yang lain. Oke? Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa banyak orang Kristen lebih senang hidup di hukum yang udah di-cancel. Hukum Taurat selalu mengajarkan semuanya instan.
tidak ada yang proses. Semua serba cepat. Bertobat baru semenit lihat ini. Ya, baru berdoa gimana langsung lihat itu. Langsung dapat ini, dapat itu. Semuanya instan. Ya. Dan saudara tolong ingat baik-baik, di perjanjian baru tidak ada yang instan. Karena Tuhan lebih senang memproses saudara dan saya. Sini yang semangat. Sini kayaknya proses. Saudara, semua yang instan merugikan penggunanya. Hah? Pernah nonton acara-acara idol itu? Dalam 8 bulan penyanyi ini se-Indonesia tahu. Tapi saya mau tanya, masih ingat pemenang idol tahun 2016? Nggak ada yang ingat pasti kan? Karena terlalu instan. Tapi kalau saya ngomong, The Beatles, tahu pasti. Ya, The Rolling Stones, tahu pasti. Bee Gees, tahu pasti semua saudara-saudara. Karena apa? Penyanyi-penyanyi legendaris ini, mereka tahu artinya diproses. Mereka tahu, waktu mau rekaman suara air zaman itu, mesti ke sungai beneran, baik mikrofon. Mau suara burung, mesti masuk hutan beneran. Untuk merekam suara burung, mereka tahu artinya diproses. Makanya mereka jadi legend hari ini. Mereka daya juangnya lebih kuat dibanding orang yang mau instan. Ya, mie goreng instan merugikan penggunanya kan? Coba makan mie instan terus ya, godek tuh perut lama-lama. Karena instan selalu merugikan penggunanya. Ini cuma saran. Kurang-kuranginlah doa Yabes. Saya ngomong kayak gini bukan sentimen sama siapapun. Saya dapat feedback soalnya. Selama 3 tahun belakangan ini, orang yang sering jadiin doa Yabes kayak mantra, akhirnya kecewa. Karena apa? Ngarepin yang instan. Saya menyarankan lebih baik saudara menaikkan doanya Paulus. Lebih keren, Efesus 3. Bagi dia yang sanggup melakukan, jauh dari yang saya pikirkan dan yang saya doakan. Berarti kalau saudara minta mercy, dapatnya Grand Max itu udah jauh. Coba, gimana tadi ayatnya? Hah? Bagi dia yang sanggup melakukan, jauh dari yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Yang kita pikirin dan doain mercy kan? Tiba-tiba dapatnya Grand Max. Berarti Grand Max sudah jauh dari yang kita. Kok nggak terima? Hah? Gitu lagi? Hah? Kok Tuhan jahat sama saya? Kita mulai goreng-goreng kan? Saya kan minta telur kok dikasihnya ginian, dikasihnya ular. Nah, mulai goreng-goreng kita. Kalau nggak dapet sesuai sama keinginan kita. Enggak, kita mesti lihat angle-nya Tuhan. Kan dia senternya. Dia pusatnya kan? Dia kalau sampai kasih Grand Max bukan mercy, berarti dia tahu yang terbaik buat saudara. Dia lihat dari atas, kamu dikasih mercy belum siap. Nanti kamu pergi sama berondong. Lagumu nanti jadi selamat tidur kekasih gelapku. Grand Max dulu. Gitu kan? Tuhan lebih senang memproses saudara dan saya. Makanya kalau diproses, itu artinya bukan dihukum. Diproses, artinya lagi disayang sama Bapa kita di surga. Dia pengen lihat anak-anaknya naik kelas, makanya dikasih ujian. Dan tiap ujian, di kampus manapun, dosen selalu diem. Makanya jangan doa gitu lagi, Tuhan, kok Tuhan diemin saya? Nah, namanya lagi ujian kok. Makanya kalau ada masalah, boleh sedih, boleh kecewa, tapi jangan kelamaan. Mulai ganti itu semua dengan ucapan syukur. Tuhan terima kasih, saya mau naik kelas. Terima kasih Tuhan, ada ujian. Sedih nggak apa-apa. Ya, makanya saya udah sering nanyain, teh kalau dimasukin gula manis apa enggak? Enggak, dia manis kalau diaduk. Kalau dimasukin doang nggak manis kan? Kalau dia diguncang baru dia manis. Jadi kalau ada guncangan, bukan Tuhan jahat sama kita. Tuhan mau mempermanis hidup saudara. Nah, ini 3 alasan kenapa banyak orang Kristen lebih senang hidup di hukum yang sudah di-cancel.
Nah sekarang, saya lagi jadi teringat sama sebuah kasus yang ada di Yohanes 8. Nggak usah dibuka. Ini kasus terkenal soalnya. Wanita yang tertangkap basah berzina. Setahu saya percaya semua saudara juga udah tahu. Perzinahan di mana-mana, 2 orang. Betul ya? Di Kupang sama? Sama ya? Perzinahan 2 orang di mana-mana ya? Nah di Yohanes 8 yang ketangkep perempuannya doang. Lakinya kemana? Mungkin lakinya salah satu ahli Taurat mungkin. Ke gap. Teman-teman, lo bro, sini bro, ngumpet. Ceweknya doang yang ditangkap. Dan hukum di zaman itu, ya, itu masih under the law. Ya, hukumnya orang Yahudi nggak dicatat di Alkitab, itu super keras. Kalau ada orang ketangkep basah di TKP, dia nggak perlu pengadilan, gitu kan hukumnya. Dia langsung dihukum mati di TKP. Yang paling sering dilakukan, dilemparin batu. Wih, tapi sebelum dilemparin batu, mereka ngelihat ada Yesus nggak jauh dari TKP. Diseret dulu ini, Pak. Dan saudara, ini nggak dicatat di Alkitab. Wanita ini, waktu ketangkep basah, waktu dia dikeluarin dari apapun, hotel atau apa itu, ya, itu pakaian bagian atasnya harus dibuka di depan umum. Bayangin, perempuan ini dipermalukan setengah mati depan orang banyak. Ya, sampai di depan Yesus, karena mereka lihat ada Yesus, mereka mulai demonstrasi untuk mencoba Yesus. Menurut hukum Musa, sama tuh hukum Taurat, wanita ini harus dirajam karena ketangkep basah berzina. Ingat Yesus ngapain waktu dengar itu? Yesus tulis-tulis, tiba-tiba Yesus berdiri dan Yesus ngomong ini, yang gak pernah bikin dosa, lemparin dia duluan pakai batu. Semua demonstran diem dan mulai pergi satu persatu, mulai dari yang tertua. Kenapa yang tua pergi duluan? Saudara lo yang ngomong, saya cuma nanya. Waktu semua udah pergi, tinggal Yesus berdua sama wanita ini. Tiba-tiba Yesus menanyakan 2 pertanyaan yang nadanya buat saya basa-basi banget. Tahu basa-basi? Karena pertanyaan pertama Yesus gini kan, pada kemana mereka? Lu jelas sudah pergi kok. Itu basa-basi kan? Pertanyaan kedua, tidakkah mereka menghukum kamu? Lu jelas masih hidup kok. Tapi 2 pertanyaan Yesus mau icebreaker ternyata. Yesus pengen memberikan rasa aman dulu buat wanita itu. Kebutuhan kaum wanita sampai hari ini adalah kebutuhan akan rasa aman kan? Iya. Makanya kalau suami telepon, mah gaji udah ditransfer ya? Oh aman. Papa mau makan apa di rumah? Sedap. Udah aman dulu soalnya mereka. Yesus kasih dia dulu rasa aman. Baru Yesus ngomong yang real, aku juga tidak hukum kamu. Pulanglah dan jangan bikin dosa lagi. Orang yang isi kepalanya 2 tambah 2 4, nggak terima pasti lihat ginian kan? Kok dilepas? Kalau nggak dihukum, nggak jera nanti. Bikin kapok dong. Pernah dengar omongan-omongan kayak gitu? Di OCC nggak ada soalnya omongan-omongan gitu. Dihukum dong biar jera. Ya, kasih efek jera dong. Saya percaya orang yang sadar dirinya seharusnya mati. Itu perempuan mati seharusnya. Dia tahu, dia seharusnya mati. Hukum Yahudi keras banget soalnya. Tapi tiba-tiba dia dilepaskan hidup-hidup. Tanpa syarat. Gratis. Gak perlu bayar. Saya percaya wanita ini sampai di rumah. Dia akan overwhelming dan dia berubah. Dia pasti ingatnya bukan peristiwa di hotel yang sebelum dia ketemu Yesus. Dia pasti ingatnya, siapa rambut gondrong itu barusan? Siapa itu orang? Kalau perlu saya mau jadi pengikutnya dia, saya mau percaya sama dia. Karena dia lepasin saya hidup-hidup. Nah inilah hukum yang baru yang Yesus kerjakan dari atas kayu salib. Namanya kasih karunia. Makanya tugas saudara dan saya sadar kita seharusnya mati. Sadar. Kita orang-orang berdosa, sadar. Ya, beda kita sama yang kita pikir orang berdosa, bedanya cuma dia ketahuan, kita enggak. Gitu doang kan? Makanya kalau orang lagi konseling sama saudara, buka aib mereka, mukanya di setel biasa aja. Mukanya jangan, kok bisa gitu? Kok bisa? Ih, kapan? Sama siapa?
Stel, baik-baik mukanya. Bedanya cuman dia lagi ngaku, sini belum. Gitu aja bedanya kan? Hah? Saya sekarang orang mau kayak gimana aibnya, saya mukanya biasa aja. Biasa, oh gitu ya. Karena saya sadar, saya juga orang berdosa. Kita sama-sama dikuduskan dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saya mengajak di OCC, jadilah ahli kasih karunia. Kalau anak saudara, adik saudara, kakak saudara, belum mau ikut ke DOCC, gak usah ajak ke gereja. Ajak ke bubur Tanjung. Maksud saya, ajak makan. Gak usah ajak ke gereja. Kasih lihat. Saya tadi malam udah bilang, Yesus itu gak kelihatan. Tapi Yesus pengen banget dia kelihatan lewat saudara dan saya. Kalau kita terus jadi ahli Taurat, orang-orang gak bisa lihat kita, gak bisa lihat Yesus kan? Sama LGBT, kamu ya, bulu mata makin naik, kamu neraka di lantai 7 di bawah. Kita gitu-gituin mereka gak mau ke gereja lagi. Kita gitu-gituin anak kita, adik kita, keluarga kita, mereka gak mau lagi urusan sama gereja. Mereka gak mau kenal lagi Yesus. Makanya jadilah ahli kasih karunia. Mereka belum mau diajak ke gereja, ajak makan. Dan waktu mereka udah mau ikut makan, gak perlu diinterogasi. Gak perlu, tadi 7:30 kemana? Kok gak ada di gereja? Gak usah gitu-gitu. Hah? Ngomong sama keluarga gak usah pakai sayap. Ya, dan pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa roh. Kamu ya, Shikitara Labaru. Mau nunjukin, woi saya rohani loh. Hah? Dia senang film, ngomongin film. Dia senang olahraga, ngomongin olahraga. Dia senang musik, ngomongin musik. Keren ya, Mike Portnoy join lagi sama Dream Theater. Mereka motor loh, bulan Oktober besok. Oh gak ada yang tahu gini-ginian ya. Saudara Hillsong banget kayaknya mukanya. Ngomongin, mendarat, ngomong sama keluarga tuh mendarat. Karena kasih selalu mau mendarat. Sampai mau mendarat di planet bumi ini kan. Oleh Yesus Kristus. Saya percaya satu orang selamat, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Jangan pernah menghakimi seseorang dari satu musim yang sedang dia lewati. Jangan pernah. Ya, kita nggak pernah tahu loh. Saulus musim sebelumnya pembunuh loh. Ya ampun. Saulus kalau hidup di zaman sekarang nggak mungkin diundang sama banyak gereja. Hah? Oh itu kan pembunuh, itu kan pasti gitu. Kita selalu memframing orang dari satu musim yang mereka lewatin. Nggak fair. Ya, Yusuf musim sebelumnya, ya ampun, difitnah sama sugar mami itu kan. Kita gula aren mami aja, kita Indonesia dikit. Dia masuk penjara segalanya, tapi di musim-musim sesudah itu, dia orang nomor 2 paling kuat di Mesir. Yesus selalu ada di setiap musim kehidupan saudara dan saya. Manusia biasanya mau dekat sama kita waktu kita lagi musim bunga kan. Uang kita berbunga, usaha kita berbunga, semua mau merapat ke kita. Kita musim gugur, semua pergi dari kita. Tapi Yesus nggak pernah. Dia selalu berada bersama-sama dengan saudara dan saya. Ini yang saya mau bahas di kebaktian kedua nanti. Ya, makanya jadilah ahli kasih karunia. Hiduplah penuh dalam kasih karunia Allah. Dan selalu siap diproses sama Tuhan. Kalau ada masalah, bukan Tuhan jahat sama kita. Ya, Tuhan lagi sayang sekali sama saudara dan saya. Ya, makanya dia memproses kita, dia membentuk kita. Oke? Dan masalah biasanya Tuhan izinkan untuk merubah kita. Ya, masih roaming kayaknya ya. Masalah datang gunanya untuk merubah kita, bukan merubah masalahnya. Ya, saya udah katakan di mana-mana, masalah tuh kayak box dikirim ke rumah saudara, kayak box. Ya, tugas saudara dan saya unboxing, karena di dalam setiap masalah selalu ada pesan buat kita, ada messenger di dalam situ untuk merubah kita. Makanya kalau orang tua bermasalah, anak-anak mau dirubah kan? Anak-anak bermasalah, orang tuanya mau dirubah. Adik bermasalah, kakaknya mau dirubah. Gitu. Makanya jangan lagi mengharapkan dia, iya Pak, dia tuh harus berubah. Jangan gitu-gitu ngomongnya. Ya, kayak tadi udah, ajak makan. Kita yang berubah dong. Kita yang duluan berubah. Saya sering banget kalau gereja, selesai kebaktian, paling sering didatengin sama ibu-ibu. Pak, tadi tuh khotbah sebenarnya Pak, buat suami saya. Sayang dia nggak datang. Sering dengar orang Kristen ngomong gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Hah? Semua firman, pengajaran firman yang kita dengar itu buat kita. Ya, nggak buat siapa-siapa, buat kita. Untuk kita bisa berubah.
untuk kita jauh lebih baik nantinya. Amin, saudara-saudara? Oke, ayat terakhir ya, Galatia 5. Ayatnya yang keempat. Rasul Paulus lagi mencatat soal freedom, kemerdekaan Kristen. Kamu lepas dari siapa, saudara? Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar. Jelas ya ayatnya. Jangan lagi mengharapkan kebenaran yang datangnya dari hukum Taurat. Karena Rasul Paulus mengatakan ahli Taurat, mereka adalah pengajar-pengajar orang-orang yang belum dewasa. Jadi saya suka ditanyain sama orang Kristen, Pak, hukum Taurat sebenarnya masih penting gak sih? Nah, kalau kita kalau kita membaca Alkitab secara naratif, kita tahu historinya. Dan hukum Taurat isinya do and don'ts kan, boleh dan gak boleh. Nah, makanya Rasul Paulus catat, ya, hukum Taurat untuk orang-orang yang belum dewasa. Bahasa Inggrisnya lebih ngeri, teacher of babies. Ya, pengajar bayi-bayi. Jadi hukum Taurat perlu buat orang-orang yang baru terima Yesus. Diajarin latar belakangnya. Ya, teman anak-anak kita kalau datang ke rumah, kita ngomongnya do and don'ts kan sama mereka. Boleh dan gak boleh kan. Nak, itu hati-hati nak, itu air panas. Kita sama anak-anak gitu kan. Nak, itu hati-hati, itu panci bakso panas loh. Oke, nak, itu pisau tajam. Sama anak-anak normal ngomong gitu kan. Udah tua-tua begini. Saudara bertamu ke rumah teman saudara, tante, hati-hati ya, itu pisau tajam. Opa, hati-hati ya, itu panci soto panas. Kan nggak perlu kita digitu-gituin. Karena semakin dewasa kita di dalam kasih karunia, kita bisa menentukan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Mana teman dari Tuhan, mana teman yang bukan dari Tuhan. Saya mungkin akan tutup dengan cerita ini. Saya punya teman, dia owner dari sebuah restoran yang cukup terkenal di Jakarta. Satu kali, dia diajak sama kliennya ke karaoke. Dia tanya sama saya, Jess, boleh gak sih ke karaoke? Nah kan pendekatannya boleh dan gak boleh kan? Boleh gak sih? Saya jawabnya begini, biarkan damai sejahtera Allah yang nuntun kamu. Oh gitu, ya. Kamu damai, pergi. Gak damai, jangan pergi. Gitu aja. Oh gitu. Dia ternyata pergi. Dia makan sama kliennya, selesai makan, kliennya ngomong gini, pesan LO yuk 4. Tahu LO? Saudara emang gak tahu apa-apa deh tadi ya? Hah? LO tuh itu, ya itulah. Nanti tanya sama Pak Gembala ya. Nah. Saudara tahu waktu kliennya pesan LO, ada suara di dalam hati teman saya. Ini waktunya kamu pulang ke rumah. Dia ikutin itu suara. Dia bilang sama kliennya, sorry saya udah temenin kamu makan, it's time for me to go home. Ini dia orang dewasa. Hah? Kita kalau dibilang, nggak boleh ya, nggak boleh karaoke, malah ngumpet-ngumpet kan ke karaoke. Hah? Kok belaga nggak tahu? Semakin dilarang-larang, semakin kita mau coba. Semakin kita mau langgar. Tapi ingat baik-baik, kemerdekaannya orang Kristen bukan merdeka bikin dosa. Tapi kita merdeka atas dosa. Wih, saya udah ngelihat orang dilepaskan, seperti kesaksian tadi. Ya, orang dilepaskan dari belenggu, itu gitu aja loh. Waktu mereka mulai mempercayakan diri mereka sama kasih karunia-Nya Tuhan Yesus. Mereka merdeka semerdeka-merdekanya. Dan disitulah nama Tuhan ditinggikan kan. Bukan karena saya lepas, tapi Tuhan yang melepaskan saya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita terus ya mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan terus mengandalkan kekuatan kita dan membanggakan diri sendiri. Banggakan Tuhan Yesus, karena Dia segala-galanya buat saudara dan saya. Dia juru selamat kita. Dia yang melepaskan kita dari semua belenggu dosa. Amin saudara. Sekali lagi hiduplah penuh dalam kasih karunia Allah. Saya percaya saudara akan lihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Tuhan berkati kita semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kencang ya kalau gitu-gituan. Saya kembalikan ke Pastor Rudi.